Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati kepada Bapak Hadi Syahrial selaku dosen keamanan informasi, kami dari tim 2 yang terdiri atas Adi Hendrawan Saputra, Joshua Putra Silitonga, dan saya sendiri Radha Nur Hidiapriatik Swardani akan mencoba mempresentasikan trik modeling sistem informasi akademik mahasiswa. Latar belakang kami untuk menganalisa trik modeling sistem informasi akademik ini untuk memastikan bahwa aplikasi ini bebas dari ancaman-ancaman dari pihak-pihak yang akan memanfaatkan data-data dari aplikasi ini, di mana trik modeling ini nantinya akan menganalisa beberapa kategori ancaman beserta mitigasinya. Pertama-tama, kita melakukan desain DFT atau data flow diagram yang nantinya akan diinputkan di aplikasi Microsoft Threat Modeling Tools, yang kemudian pada proses tersebut DFT ini akan di-running sehingga mendapatkan hasil beberapa summary terkait ancaman yang ada pada desain DFT ini. Terlihat pada DFT Sistem Informasi Akademik Mahasiswa, kita bisa melihat di sini ada web SIA atau Sistem Informasi Akademik yang diakses oleh mahasiswa, di mana mahasiswa dapat melakukan registrasi data diri dan membuat password dan user ID, sehingga data tersebut akan tersimpan di database SIA. Ketika sudah membuat data password dan user ID untuk login ke web SIA, mahasiswa inputkan data tersebut di aplikasi sebagai data login. Nah, yang nantinya dari website SIA akan melakukan inquiry ke database SIA untuk memastikan apakah data login tersebut sudah ada atau belum, atau sudah tepat atau belum yang ada database SIA ini. Jika sudah tervalidasi bahwa loginnya sudah sesuai, maka mahasiswa itu akan masuk ke website SIA sebagai login dia sendiri. Setelah dia memasuki website dengan login dia sendiri, maka mahasiswa dapat merubah data profilnya atau melakukan upload foto, upload dokumen yang nantinya akan tersimpan di file database. Kemudian menggunakan beberapa rahasia seperti melihat nilai-nilai UTS UAS atau nilai semester, jadwal kuliah, dan sebagainya. Nah, seperti yang saya infokan tadi, desain DFT ini kita buat di aplikasi Microsoft Threat Modeling Tools, yang nantinya kalau kita running akan terlihat threat model summary-nya. Seperti ini kurang lebih, kayak NAT starter 30, NAT available 0, NIST investigation 0, mitigation improvement 0, dan total 30, serta total migrated-nya 0. Nah, setelah di-running dan mendapatkan hasil, kurang lebih seperti ini threat model result-nya. Jadi, sebagai contoh di sini ada spoofing of source data store file database. Jadi, kategori threat modeling ini adalah spoofing. Spoofing itu sendiri adalah suatu bentuk penipuan online yang dilakukan dengan cara pelaku mencoba menyamar menjadi pihak tertentu untuk mendapatkan informasi dari database. Di sini ada beberapa cara spoofing. Contohnya seperti email spoofing. Jadi di sini ada penipuan di mana penipu mengirimkan email palsu dengan modus untuk mendapatkan data penting dari email. Lalu ada website atau URL spoofing, di mana pelaku membuat website palsu atau menjiplak website asli secara keseluruhan, baik itu tampilan, logo, bahkan sampai domainnya akan terlihat sama persis. Lalu ketika korban melakukan klik
atau suatu trigger dari aplikasi, nantinya website itu akan beralih ke link yang mengarah ke website si penipu yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu ada caller ID spoofing. Jadi jika kita ada call atau telepon dari nomor yang aneh, misalkan plus 6666, di mana nantinya pelaku akan mencoba menggali informasi dari korban. Informasi-informasi tentu saja informasi yang ditanyakan informasi penting. Lalu SMS spoofing. Jadi pelaku merubah nomor seluler mereka dengan nomor lain, kemudian mengirimkan pesan penipuan atau membagikan link yang berisikan malware. Lalu ada man in the middle. Jadi pelaku ini mencoba memanfaatkan koneksi Wi-Fi publik yang tidak dibekali sistem keamanan router yang kuat, sehingga dengan mudah nantinya pelaku itu dapat meretas dan merekam setiap isi komunikasi maupun data dari pengguna Wi-Fi. Lalu yang terakhir ada IP spoofing. IP spoofing ini merupakan jenis spoofing yang memungkinkan pelaku untuk mengubah source IP sehingga tidak dapat terlacak saat ingin mengelabui komputer tujuan. Nah, mitigasi dari spoofing yang tadi saya sebutkan antara lain pastikan pada aplikasi menggunakan SSL bersertifikat yang aktif, memasang filter di router, enkripsi dan autentikasi, lalu pastikan kita hati-hati dalam menerima email, jadi jangan sembarang klik, lalu nyalakan spam filter. Lalu threat modeling riset selanjutnya adalah web service proses memory template atau kategori template. Nah, di sini untuk web service processing memory template ini ada beberapa ancaman seperti unauthorized access, di mana pelaku itu mencoba mengakses web tanpa adanya permission access. Jadi aplikasi itu bisa diakses karena tidak disetting untuk atau tidak dibatasi permission aksesnya. Nah, mitigasi untuk hal ini pastikan jika pertukaran data harus ada kata sandi atau tukar user ID dan password, atau ketika login pastikan membuat kata sandi yang sulit ditebak, dan pastikan juga semua proteksi data itu terjamin dan simpan yang berbasis cloud. Lalu minimalisir akses web terlalu banyak. Tipe ancaman selanjutnya itu dari template, yaitu parameter manipulation. Jadi di sini penipu mencoba manipulasi client server untuk modifikasi data seperti kredensial dan izin pengguna dan lain-lain. Nah, biasanya informasi ini nanti disimpan di cookies atau di string query URL, jadi dia bisa ngambil dari situ. Nah, mitigasinya pastikan untuk pastikan tipe field itu disetting sesuai tipe data yang tepat, lalu parameter atau data divalidasi dengan baik, pastikan struktur query menggunakan struktur query yang tepat, tidak menyimpan data di cookies, dan pastikan aplikasi dilakukan tes seperti unit test, pen test, SIT, UAT, VFS, dan sebagainya, sehingga memastikan aplikasi itu secara kualitas bagus. Lalu ada network dropping. Jadi ini teknik yang digunakan oleh penjahat cyber untuk mencuri data sensitif dari korban, termasuk kredensial login dan data pribadi penting lainnya. Mitigasinya adalah pastikan setiap data itu di-encrypt, baik database atau ketika transfer data. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan saya serahkan kepada Mas Jo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Hedi untuk menjelaskan flow diagram sistem informasi akademik yang telah kami membuat. Perkenalkan, nama saya Joshua Putra Silitonga. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi. Setelah kami generate report yang telah kami buat,
kami mendapatkan analisa result, mendapatkan salah satu kelemahan di bagian web service proses memory tempered. Jadi untuk interaksinya ini adalah menggunakan HTTPS. Saya akan menjelaskan sedikit tentang memory temper. Jadi di sini untuk kategorinya itu adalah tempering. Untuk deskripsinya adalah web service memberikan akses ke memori seperti shared memory atau pointer, yang dimana memberikan kemampuan untuk melakukan kontrol pada halaman profile, seperti adanya pengembalian fungsi pointer yang menyebabkan web service dapat melakukan temper terhadap halaman profile. Jadi di sini di deskripsinya dijelaskan untuk mempertimbangkan fungsi yang dapat bekerja dengan sedikit akses memori, seperti pengembalian data daripada pointer. Pada pointer itu sendiri dijelaskan adalah merupakan serangan yang menargetkan logika aplikasi yang sederhana, seperti parameter alamat situs saat mengakses suatu halaman. Jika dibandingkan dengan thread, terdapat beberapa kategori untuk tempering ini. Untuk kategori damage, yang berimpact terhadap damage adalah semua pengguna oleh serangan ini, karena logika aplikasi yang dikembangkan sangat mudah ditebak. Dan untuk kategori reproducibility, serangan ini juga sangat mudah lakukan untuk mengelabui sistem, dikarenakan pada aplikasi sistem informasi akademik tidak memiliki proses autentikasi pengguna. Untuk exploitability juga, serangan ini tidak membutuhkan orang yang ahli, karena memang karena serangan ini juga sangat mudah ditebak dan tidak perlu orang-orang yang bergerak di bidang teknologi. Untuk affected usernya juga semua pengguna termasuk admin dapat merasakan efek ini, karena ketika seseorang mengetahui logika alamat webnya, maka semua halaman dapat diakses oleh penyerang. Untuk discoverability-nya juga, serangan ini terkategori sangat mudah ditemukan, karena dalam aplikasi sistem informasi akademik yang telah dibangun terdapat beberapa formulir yang tidak terproteksi, sehingga serangan seperti tempering dapat dilakukan dengan sangat mudah. Untuk penilaiannya juga, serangan ini dapat menyebabkan informasi kerentanan pada sistem dikarenakan sistem formulir yang tidak diproteksi dengan baik. Untuk mitigasi sendiri juga kita berencana untuk melakukan mitigasi terhadap tempering ini, karena memang teknik ini paling umum digunakan dan dapat dilakukan tanpa menggunakan aplikasi langsung, atau dengan menyisipkan kode ke dalam form untuk mendapatkan respon dari server. Jadi merupakan penanggulangannya yang kami pilih adalah dengan menggunakan secure authentication, seperti generic token yang hanya dapat di-generate oleh si user, dan itu nanti dikirimkan kepada server. Jadi server dapat mengidentifikasi bahwa yang mengakses si halaman profile ini adalah orang-orang yang sebenarnya. Untuk analisa result yang kedua, saya akan menjelaskan tentang temuan antara profile dengan generic data store, di mana untuk kategori sendiri adalah information disclosure. Dijelaskan di sini terdapat improper data protection dari generic data store dan dapat memperbolehkan attacker untuk membaca informasi yang seharusnya tidak ditujukan. Jadi kita harus mereview lagi untuk pengaturan authorization.
Jadi ya seperti sebelumnya itu, untuk jika kita membandingkan dengan Dread ya, untuk damage sendiri adalah serangan ini dapat menyebabkan kerentanan informasi pada sistem, ya karena memang proteksi untuk authorization-nya tidak berfungsi dengan baik. Untuk reproducibility-nya juga serangan ini sangat mudah karena aplikasi data store itu tidak memiliki proteksi terkait untuk mengaksesnya itu siapa-siapa aja, apakah orang-orang yang telah diperbolehkan atau tidak. Untuk exploitability-nya juga, serangan ini juga termasuk kategori tidak membutuhkan orang-orang yang ahli di bidangnya, karena memang serangan ini masih tergolong dalam mudah. Untuk affected usernya juga, serangan ini memiliki dampak memang hanya beberapa orang, karena memang yang mengakses database ini adalah tidak semua user. Contohnya adalah user-user aplikasi yang butuh interaksi ke database, ataupun mungkin admin database yang dapat mengakses database secara langsung. Untuk discoverability-nya juga, serangan ini merupakan kerentanan umum karena mudah ditemukan, proteksi yang kurang baik untuk manajemen user database. Untuk mitigasi sendiri, karena memang ini adalah akses dari sistem ke database, jadi kita memilih untuk membatasi sumber akses dari si server yang merupakan jaringan-jaringan yang sudah di allow, dan melakukan password rotation mungkin dalam beberapa durasi tertentu. Contohnya sekali sebulan kita melakukan rotasi password dari sistem ke database untuk menghindari resiko password database dapat diakses oleh orang-orang yang tidak diperkenankan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Untuk kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Adi. Silakan Mas Adi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan sebelumnya oleh Mas Joshua. Perkenalkan, nama saya Dendrawan Saputra. Di sini saya akan menjelaskan dua kategori treat yang ada di treat modeling sistem informasi akademik. Untuk kategori yang pertama, di sini ada denial of service. Secara garis besar, denial of service yaitu jenis serangan cyber di mana penyerang mencoba membuat sumber daya jaringan atau sistem tidak tersedia untuk penggunaan yang sah dengan mengalirkan lalu lintas yang berlebihan ke sumber daya tersebut. Serangan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk mengirimkan lalu lintas yang berlebihan ke server target, membanjiri server dengan permintaan autentikasi yang salah, atau memanfaatkan kerentanan pada sistem atau jaringan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem menjadi lambat atau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Denial of service biasanya dilakukan dengan menggunakan banyak komputer yang terhubung ke internet, atau yang disebut juga dengan botnet atau jaringan zombie. Botnet digunakan untuk mengirim lalu lintas ke server target secara bersamaan, sehingga memperparah dampak dari serangan tersebut. Denial of service dapat menyebabkan gangguan besar bagi organisasi dan individu yang menjadi targetnya. Akibatnya, perusahaan dan organisasi sering mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka dari serangan ini dengan mengatur filter lalu lintas dan mengimplementasikan kebijakan keamanan yang ketat. Nah, pada case terkait denial of service yang terjadi di treat modeling sistem informasi akademik mahasiswa, yaitu terjadi di antara generic data store dengan login, dengan mempunyai deskripsi sebagai berikut.
apakah login atau penyimpanan data generik mengambil langkah-langkah eksplisit untuk mengontrol konsumsi sumber daya? Serangan konsumsi sumber daya bisa jadi sulit untuk dihadapi dan ada kalanya masuk akal untuk membiarkannya. Secara garis besar, pernyataan deskripsi tersebut terkait dengan upaya untuk mencegah serangan denial of service. DOS ini mencoba membuat sumber daya jaringan atau sistem tidak tersedia dengan cara membanjiri sumber daya tersebut dengan lalu lintas yang berlebihan. Penyimpanan data generik dan login bisa menjadi target dari serangan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengendalikan konsumsi sumber daya dan mencegah serangan tersebut. Beberapa langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mengendalikan konsumsi sumber daya yaitu meliputi mengatur batas jumlah permintaan yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu, memonitor lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan yang terjadi di antara web data store dan juga login, dan memblokir alamat IP yang terlibat dalam serangan. Namun terkadang ada situasi di mana lebih baik membiarkan serangan tersebut terjadi daripada mencoba melawan secara langsung. Semua ini tergantung pada keadaan dan prioritas bisnis yang lebih besar. Selanjutnya di sini ada untuk kategori yang kedua. Kategori yang kedua yaitu elevation of privilege. Secara garis besar, elevation of privilege mempunyai arti yaitu serangan keamanan yang bertujuan untuk mendapatkan akses ke sumber daya atau hak istimewa yang seharusnya tidak terjadi bagi pengguna atau aplikasi yang bersangkutan. Serangan ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kerentanan pada sistem atau aplikasi yang digunakan. Nah, dalam serangan IOP ini, penyerang akan mencoba untuk mendapatkan hak istimewa tertentu. Sebagai contoh seperti akses administrator atau akses ke file yang sensitif, yang seharusnya tidak tersedia untuk pengguna atau aplikasi yang sedang digunakan. Dengan mendapatkan akses seperti itu, penyerang dapat melakukan tindakan yang seharusnya tidak diizinkan, seperti mengubah konfigurasi sistem, memodifikasi atau menghapus data, dan menyebarkan malware ke sistem lainnya. Serangan IOP ini atau elevation of privilege dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk memanfaatkan kerentanan pada sistem atau aplikasi. Cara-cara yang dapat digunakan yaitu menggunakan teknik social engineering untuk mendapatkan akses atau memanfaatkan kelemahan pada proses autentikasi dan juga proses otorisasi yang digunakan pada sistem. Nah, terkait case elevation of privilege yang terjadi di threat modeling sistem informasi akademik mahasiswa, yaitu terjadi pada web service dengan layanan SIA atau Sistem Informasi Akademik, dan mempunyai deskripsi sebagai berikut. Layanan web mungkin dapat meniru konten layanan sistem informasi akademik untuk mendapatkan hak istimewa tambahan. Dalam konteks ini atau deskripsi dari elevation of privilege ini mempunyai artian yaitu IOP ini dapat terjadi ketika layanan web memperoleh akses ke sistem atau aplikasi yang seharusnya tidak diizinkan. Dalam hal ini, layanan web yang rentan dapat meniru atau menyalin konten yang ada di sistem informasi akademik dengan tujuan untuk memperoleh hak istimewa tambahan, seperti akses ke informasi yang sensitif atau hak akses tertentu yang seharusnya tidak tersedia di hal umum.
Nah, untuk menghindari atau mitigasi atau cara-cara mitigasi serangan semacam ini, yaitu pentingnya untuk mengimplementasikan praktik keamanan yang ketat pada layanan web dan sistem yang terkait sistem informasi akademik ini, termasuk memastikan bahwa sistem dan aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi yang terbaru dan patch yang terbaru juga. Dan cara yang selanjutnya atau mitigasi yang selanjutnya yaitu membatasi akses hanya pada pengguna-pengguna yang diperlukan. Selanjutnya, memonitor aktivitas sistem secara berkala untuk mendeteksi potensi serangan atau aktivitas yang mencurigakan. Selain mitigasi sebelumnya, diperlukan juga kebijakan keamanan yang ketat dan pelatihan terus-menerus kepada pengguna dan pengembang untuk mengurangi resiko serangan EOP atau elevation of privilege dan serangan keamanan lainnya. Selanjutnya, sekian paparan presentasi kelompok kami mengenai threat modeling sistem informasi akademik mahasiswa. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.